Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Minta Ibu tolong, Intan. minta tolong Budi untuk memimpin doa hari ini. Persiapan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Oh, Sehat, Bu. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senangkah atau merasa sedih? Ada yang merasa sedih enggak? Senang Bu. Nah, Oke, siap, seperti Bu. itu. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Nihil, Bu. Nihil. Alhamdulillah, Nihil. berarti kalian semua sehat selalu. Sebelum Ibu memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita ice breaking dulu ya. Nah, kita ice breaking dulu. Kalau misalnya Bu Nora bilang mengatakan batik, berarti kalian pegang bahu. Kalau misalnya Bu Nora mengatakan botak, berarti kalian pegang kepala. Kalau misalnya Bu Nora mengatakan batuk, berarti kalian pegang mulutnya. Siap ya semuanya? Siap. Oke. Kalau begitu kita mulai. Pegang botak. Pegang semuanya ya. Batuk. Batik. Botak lagi. Batuk. Nah, mungkin cukup sekian ice breaking-nya pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita pelajarannya adalah hardware. Tempo hari, minggu kemarin kita sudah pelajaran kita yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Masih ingat ya pelajaran minggu lalu? Pelajaran Ya, Bu, minggu masih lalu ingat. masih ingat ya? Ya. Nah, sekarang membaca ini dulu. Nah, capaian pembelajaran, di mana dalam pembelajaran dalam materi sistem komputer, dalam capaian pembelajarannya, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer yang membentuk sebuah sistem komputasi, serta menjelaskan proses dan penggunaan kodifikasi untuk penyimpanan data dalam memori komputer. Nah, itu capaian pembelajaran yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Yang harus kalian tahu, kita itu kurikulumnya sudah kurikulum Merdeka loh ya. Jadi capaian pembelajarannya tentunya itu yang harus dicapai. Kalian tahu mendeskripsikan komponen komputer, fungsi, cara kerja komputer, dan lain sebagainya. Adapun tujuannya, tujuan pembelajaran dari sistem komputer pada saat ini, yang nantinya kalian akan pelajari pada saat ini, yang pertama yaitu mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer yang membentuk sebuah sistem komputasi. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan proses dan penggunaan kodifikasi untuk penyimpanan data dalam memori komputer. Nah, dari situ sudah jelas ya, nanti tujuan pembelajarannya apa yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran pada saat ini. Kalian nanti disuruh untuk melakukan pengolahan data. Dari situ bisa menghasilkan informasi. Nah, dalam sistem komputer itu ada beberapa komponen. Ada beberapa komponen, yaitu yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga brainware. Apa itu hardware? Hardware itu adalah perangkat. Software itu adalah perangkat lunak. Sedangkan brainware itu adalah apa kalau brainware? Ada yang tahu? Ada yang tahu brainware itu apa?
Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Brainware itu adalah kita user sebagai pengguna. Nah, kita semuanya yang menggunakan komputer, itu namanya brainware. Antara hardware, software, dan brainware ini saling berhubungan, saling berinteraksi satu sama lain, saling berhubungan. Tidak ada hardware, otomatis kita tidak bisa mengoperasikan yang namanya sistem komputer. Tidak ada software, otomatis kita tidak bisa masuk ke dalam aplikasinya untuk mengerjakan tugas, entah itu tugas pengolahan kata, entah itu tugas pengolahan angka, dan lain sebagainya. Sedangkan brainware, kalau kita tidak ada penggunanya, otomatis sistem komputer itu tidak bisa berjalan dengan maksimal. Nah, seperti itu. Jadi antara hardware, software, dan brainware itu harus saling berkaitan dalam sistem komputer. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang hardware, yaitu hardware itu adalah perangkat keras yang ada di dalam komputer. Perangkat keras. Nah, di mana perangkat keras itu wujud fisiknya bisa dipegang, bisa dilihat, tidak bisa diterawang ya, seperti uang. Nah, itu. Nah, macam-macam hardware itu ada beberapa. Yang pertama yaitu piranti masukan atau input device. Yang kedua yaitu piranti keluaran atau output device. Yang ketiga yaitu piranti pemroses atau processing device. Dan yang keempat yaitu memori dan penyimpanan storage device. Nah, apa itu input device, output device, processing device, dan storage device? Itu kita bicarakan pada hari ini. Device, input, yaitu piranti masukan. Berarti kalau piranti masukan apa pengertiannya? Yang dimaksud dengan piranti masukan. Ada yang tahu? Memberi perintah. Kenapa? Memberi perintah. Memberi perintah. Input device loh yo. Di sini ada kata input. Berarti kalau input Masuk. Nah, masuk, pinter Isna. Berarti kalau input, berarti input device ini adalah piranti masukan. Dikatakan sebagai piranti masukan, berarti apa? Berarti dia memasukkan sebuah perintah untuk dijadikan sebuah data. Kan seperti itu. Nah, ini piranti masukan atau input device. Perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memberi perintah dan masukan ke komputer. Itu namanya input device. Input device itu macam-macamnya ada beberapa. Yang pertama yaitu mouse atau tetikus. Nah, kenapa kok seperti tetikus? Seperti tikus ya, cuma nggak ada ekornya. Yang kedua yaitu keyboard. Yang ketiga yaitu scanner. Scanner di sini fungsinya yaitu sebagai alat pembaca optical data reader. Yang berikutnya untuk piranti masukan yaitu mikrofon. Nah, di sini mikrofon kalian pasti sudah tahu semuanya. Mikrofon itu gunanya untuk memasukkan suara ke komputer. Nah, di sini juga ada joystick. Joystick biasanya digunakan untuk apa ya? Ada yang tahu joystick?
Tombol joystick digunakan untuk apa ya? Halo? Game ya, Bu ya? Pinter Isna. Tombol joystick itu digunakan untuk game biasanya. Nah, ini biasanya yang gamer-gamer, nah, biasanya sering menggunakan ini mungkin ya. Terus berikutnya yaitu webcam. Webcam yaitu berfungsi seperti kayaknya seperti CCTV lah, mengirimkan data dalam bentuk gambar bergerak ke dalam komputer. Nah, fungsinya webcam ini hampir sama seperti CCTV. Lanjut, kita menginjak ke output. Berarti kalau tadi ada input device, berarti di sini ada yang namanya output device. Output device apa? Piranti apa? Output. Berarti Keluar, Bu. piranti keluar. Oke. Piranti keluar. Nah, itu contohnya seperti ini. Fungsinya menampilkan data dalam bentuk teks, grafik ataupun gambar. Piranti keluar atau output device itu banyak sekali macamnya. Ada monitor, monitor biasanya menampilkan hasil data di komputer. Ada speaker, ada printer, ada LCD proyektor. Nah, Bu Nora yakin di antara kalian mungkin sudah jelas monitor itu fungsinya untuk apa, speaker itu fungsinya untuk apa, dan juga printer fungsinya untuk apa. Bu Nora yakin kalian sudah paham semuanya. Karena apa? Karena ini semuanya ada di lab komputer yang sering kalian jumpai setiap kali ada pelajaran TIK, informatika. Berikutnya ada LCD proyektor. Nah, biasanya kalau LCD proyektor ini yang kalian suka. Biasanya kalau kalian ingin menonton film ya, menonton film, nah, itu bisa menggunakan LCD proyektor. Seperti itu. Berikutnya yaitu storage device. Storage apa storage device? Pengertiannya Penyimpan. penyimpanan. Nah, di sini storage device itu piranti untuk menyimpan data. Nah, piranti untuk menyimpan data. Nah, di sini pengertian dari storage device, perangkat penyimpanan sekunder, yaitu tempat penyimpanan data elektronik yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Nah, itu piranti penyimpanan atau storage device yang ada di sistem komputer. Apa saja macam-macam dari piranti penyimpanan atau storage device? Nah, ini macam-macamnya. Ada HDD. HDD ini kapasitasnya macam-macam ya. Nah, seperti ini. Terus juga ada CD atau compact disk. Ada flash disk. Flash disk tentunya kalian pasti banyak yang punya. Kalau yang namanya CD, kalau CD itu sudah tidak berlaku lagi untuk saat ini. CD itu paling sering dijumpai kalau kaset-kaset itu ya, maksudnya CD-CD film-film yang banyak dijual di emperan toko itu, nah itu bisa berupa compact disc atau CD. Nah, ini flash disk. Berikutnya yaitu kita menginjak pada processing device. Processing device ini adalah piranti processing. Sebuah komputer itu bisa berproses, bisa bisa bekerja kalau ada alat prosesnya. Apa saja alat prosesnya? Nah, ini. Yang pertama yaitu prosesor. Prosesor. Dalam
dalam komputer ini harus fardu ain untuk memiliki yang namanya prosesor. Tidak ada prosesor berarti di sistem komputer itu tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, ukuran prosesor ini itu adalah MHz. MHz itu apa? Megahertz. Nah, dicatat sendiri loh ya. Bu Nora gak ini nyatetnya, tidak akan menyatetkan loh ya. Kalian sudah Iya, Bu. SMP harus bisa nyatet sendiri. Berikutnya selain prosesor, di sini ada RAM. Nah, ini bentuknya RAM seperti ini. Itu bentuknya RAM seperti ini. Nah, RAM Random Access Memory. Random Access Memory ini menyimpan data secara sementara waktu. Jadi pada saat memproses data disimpan untuk sementara. Ada yang tahu ROM itu apa? Ada RAM, ada ROM. Kalau RAM Random Access Memory, kalau ROM ada yang tahu? Kepanjangan dari apa? Read Tidak ada only. yang tahu? Read only memory. Oke, Betul, Bu. read only memory. Jadi kalau ROM itu hanya untuk dibaca, membaca data saja pada ROM. Jadi kalian harus bisa membedakan antara RAM dan ROM ya. Bedakan. Berikutnya yaitu motherboard. Motherboard ini bisa dikatakan sebagai, bisa juga disebut dengan mainboard. Dalam motherboard, nah ini atau papan sirkuit ini banyak sekali piranti-piranti yang ada, yang bisa bagaimana caranya komputer itu bisa berjalan dengan maksimal. Ada prosesor, ada memori, ada VGA card, ada sound card, ada LAN card, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Bu Nora tanya, apa sih yang dimaksud dengan sound card itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu sound card? Sound card itu apa? Kartu suara, Bu, untuk ke speaker. Kartu suara. Oke, kartu suara. Kenapa kok harus ada kartu suara ya? Untuk Supaya apa? suaranya komputer, Bu. Nah, supaya keluar suaranya. Iya kan? Kalau kalian mendengarkan film, mendengarkan YouTube di komputer, mau saat ini umi-umi kan enggak mungkin. Nah, tentunya ada yang namanya sound card. Sudah ada terdapat piranti sound card supaya terdengar jelas suaranya. Seperti itu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada tugas, Bu, untuk Halo? pertemuan selanjutnya, Bu. Oh, ada tugas. Ya, ada lah. Nah, tugasnya ini. Kalian disuruh mencari gambar. Kalian cari gambar di Mbak Google. Mbak Google nantinya di Mbak Google tentang piranti-piranti yang ada di dalam motherboard. Entah itu RAM, entah itu maksudnya entah itu input device, output device, storage device, ataupun processing device. Minimal 3. Minimal 3. Kalian kerjakan secara berkelompok nantinya. Setelah itu, minggu depan kita presentasi. Nah, refleksi dulu. Bu Nora tanya sama Isna. Apa yang Hari ini Isna dapatkan hari ini dari pembelajaran hari ini. Apa yang Isna dapatkan? saya jadi tahu, Bu, ternyata kalau kita punya komputer itu harus ada komponen perangkat-perangkatnya. Kalau ada perangkat keras yang rusak, bisa jadi komputer nggak nyala, Bu. Ya, saya Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.